Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu kita mau mempelajari agama Islam. Kita semangat mempelajari ilmu-ilmu agama. Itu termasuk nikmat yang besar Bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih dari Muslim bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah dijadikan ia faqih dalam agama. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Perhatikan Bapak sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, maka Allah jadikan ia tafakuh, faqih, faham tentang agama. Berarti kebalikannya bagaimana Pak? Kalau tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah itu adalah yang difaqihkan dalam agama. Berarti orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah bagaimana? Dia tidak peduli dengan agamanya. Dia tidak mau untuk memperdalam ilmu agamanya. Dia tidak peduli apakah dia tahu dan paham tentang agama atau tidak. Yang penting dia yang dia pikirkan dunia dan dunia. Itu berarti orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika hati kita merasa haus dengan ilmu dan kita merasa senang menghadiri majlis ta'lim, berarti itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bapak dan Ibu sekalian, manusia dengan ilmu agama itu menjadi mulia. Karena dengan ilmu agama yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan manusia itu sempurna. Makanya Allah mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, kemudian kami kembalikan ia kepada derajat yang paling rendah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sementara kita tidak mungkin beramal dan beriman dan beramal kalau kita tidak punya ilmu tentang amal tersebut. Oleh karena itulah Bapak sekalian, dalam Al-Quran Allah sering memuji orang yang berilmu. Di antaranya Allah berfirman apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak?
Sama? Tidak sama. Bapak, perhatikan ayat ini. Allah tidak hanya sebatas bertanya kepada kita, sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bukan itu yang diinginkan jawabannya. Oh tidak. Tapi Allah ingin kita berpikir, mana yang lebih mulia, yang berilmu atau yang tidak berilmu? Baik, kalau begitu kita maunya yang mana? Kita berarti ingin menjadi orang yang berilmu, mulia. Bapak tahu tidak Pak? Anjing saja, tahu anjing? Anjing saja kalau diajarkan ilmu, dia lebih mulia daripada anjing yang tidak diajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ketika berbicara tentang anjing buruan, ya, Allah menyebutkan tentang anjing buruan itu apa? Tu'allimunahunna, ya, mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Anjing-anjing yang telah kamu ajarkan tata cara berburu, maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing tersebut, selama kamu melepaskan anjing itu dengan nama Allah. Berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan, berarti buruan anjing itu halal buat kita dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kita mengirim anjing itu dengan membaca bismillah. Syarat yang kedua, anjing itu sudah diajarkan tata cara berburu, maka hasil buruannya jadi halal. Berarti anjing kalau sudah diajarkan tata cara berburu dan sudah punya ilmu, buruannya halal. Sebaliknya kalau anjing itu tidak diajarkan ilmu tentang berburu, buruannya haram. Bayangkan Pak, anjing saja jadi mulia. Anjing saja dengan diajarkan ilmu jadi beda, apalagi manusia. Maka dari itulah kewajiban kita harus berilmu. Setiap kita harus berilmu, Pak. Dalam masalah dunia, kita sangat membutuhkan ilmu, ya tidak? Bapak mau buat rumah, kalau tidak punya ilmunya, bagaimana Bapak bisa akan membuat rumah? Ibu-ibu mau masak, disuruh sama suaminya, Bu, bikin dong kue yang enak. Tapi ibu gak punya ilmunya, mana bisa bikin kue enak? Bapak mau membuat sebuah gedung yang tinggi, mana bisa Bapak tidak akan membuatnya kalau tanpa perhitungan dan ilmunya? Kalau masalah dunia saja kita harus punya ilmu, apalagi masalah agama Pak. Kita mau pergi ke surga, kita mau pergi ke sebuah tujuan yang sangat agung, yaitu surga, harus dengan ilmu Pak, dengan ilmu. Makanya Imam Muslim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang meniti jalan menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Bapak mau pergi ke Lok Sumawe, tapi Bapak nggak tahu jalannya, nggak mau nanya sama orang, nggak mau ngelihat pelang dan peta. Lok Sumawe di mana nggak tahu juga. Saya jamin Bapak tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Karena Bapak tidak tahu ilmu jalan menuju Lok Sumawe. Tapi kalau Bapak tahu dan Bapak sudah pergi, mudah sampai di sana. Sebaliknya kalau kita tidak tahu, kemudian kita pergi begitu saja, kemudian kita dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan, ke sini apa ke sana. Kita bertanya kedua orang, dua-duanya jawabannya beda. Bingung nggak Pak? Bingung. Kenapa bingung? Karena kita tidak tahu ilmunya. Demikian pula ketika kita hendak pergi ke surga, kita harus tahu ilmunya, Pak. Harus tahu ilmunya. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena surga itu ada jalannya yang harus kita tempuh, ibu-ibu dan bapak sekalian. Bapak dan ibu sekalian, dalam Al-Quran, Pak, seringkali Allah menyuruh kita untuk berpikir. Dalam Al-Quran Allah seringkali menyuruh kita untuk apa? Berpikir. Contoh misalnya Allah berfirman apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai pikiran. Allah juga berfirman, seringkali Allah mengatakan afala ta'qilun. Tidakkah kalian Allah mengatakan afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Allah juga berfirman afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau berpikir? Kita ini Pak, manusia diberikan oleh Allah kelebihan dengan akal pikiran, Pak. Kita bisa berpikir. Dan Allah menurunkan Al-Quran dan hadis untuk kita fikirkan, untuk kita fahami. Dan orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, Pak, Allah menyebutkan itu sifat penduduk api neraka. Silakan Bapak baca dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, Pak, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Masya Allah. Allah menyebutkan 3, hati, mata, telinga. Kenapa? Karena 3 ini, Pak, tempatnya menuntut ilmu. Hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ternyata penduduk api neraka itu sifatnya adalah tidak menggunakan matanya, telinganya, dan hatinya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena binatang ternak saja dengan instingnya masih bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak. Coba saja bawa bapak ambil narkoba, kasih ke ayam, gak dimakan tuh sama ayam. Bapak ambil narkoba, kasih ke kambing, kambing pun gak mau makan. Karena secara instingnya mereka tahu ini tidak bagus. Padahal mereka tidak berakal, mereka tidak bisa berpikir. Tapi aneh, manusia yang berakal mau mengkonsumsi narkoba. Berarti yang seperti ini, Pak, lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak saja masih bisa membedakan dengan instingnya. Ini manusia punya akal pikiran, tidak bisa membedakan. Maka dari itulah Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, coba kita gunakan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Mata nih, Pak, nikmat dari Allah. Telinga ini nikmat dari Allah. Gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu kebaikan buat kita insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman. Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah SAW sabda apa? Dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan apa? Dengan bintang, Pak. Bayangkan. Yang satu ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Yang satu ibadahnya biasa-biasa saja tapi dia punya ilmu yang diajarkan. Mana yang lebih baik? Yang berilmu yang dia ajarkan. Makanya dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan demikian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya punya kawan 2 orang. Yang satu ahli ibadah tapi kurang ilmunya. Yang satu ibadahnya biasa saja tapi dalam ilmunya yang diajarkan kepada manusia. Mana yang lebih utama ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Fadlu dzakal alim ala dzakal abid ka fadli ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu tadi dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kata Rasulullah SAW. Insyaallah Bapak sekalian, tinggi derajat orang alim. Karena dengan ilmu Pak kita tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu kita tahu ini menuju surga, ini menuju api neraka. Dengan ilmu kita tahu ini hak, ini batil. Makanya manfaat ilmu itu luar biasa untuk kehidupan manusia, Pak. Makanya akal Islam azakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak menganjurkan kita menuntut ilmu. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Kata Rasulullah apa? Para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan uang berupa dinar dan dirham, tidak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak sekali. Jadi warisan para nabi itu apa? Sebutkan Abu Hurairah pernah datang ke pasar, Pak. Abu Hurairah pernah datang ke pasar. Kemudian kata Abu Hurairah apa? Ya ma'syarat tujjar, antum maziltum hahuna. Hai para pedagang, kalian masih di sini sementara warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di sana di masjid. Akhirnya para pedagang itu pun lari, Pak, menuju masjid. Dikirain yang dibagi-bagi itu apa? Harta. Sementara Abu Hurairah menunggu di pasar. Tak lama kemudian para pedagang itu kembali lagi ke pasar. Lalu kemudian Abu Hurairah bertanya, kenapa kalian balik lagi? Kata para pedagang itu, hai Abu Hurairah, kamu katakan bahwa warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid. Kami tidak melihat ada pembagian. Kata Abu Hurairah, lalu yang kalian lihat di masjid apa? Yang kami lihat ada yang sedang mengajar ilmu, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang berzikir. Itu yang kami lihat. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itu warisan Rasulullah. Justru itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, berupa ilmu, berupa amal. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak sekalian, ilmu lebih baik daripada harta. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada muridnya yang bernama Kumail. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Kumail, innal ilm khairun minal mal. Hai Kumail, ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Fa innal ilma yahrusuk wal mal anta alladhi tahrusuh. Ilmu yang akan menjaga kamu hai Kumail, sedangkan harta kamu yang capek menjaga harta. Ilmu hai Kumail membuat kamu tawadu, sedangkan harta membuat kamu sombong. Ilmu hai Kumail bisa kamu bawa sampai ke akhirat, sedangkan harta tidak bisa kamu bawa. Hai Kumail, mata khuzal amwal wa ahya. Para pemilik harta yang sangat banyak itu telah mati hatinya walaupun badannya masih hidup. Wal ulama ubaqun ma baqiyad dahru. Sementara para ulama walaupun badannya sudah di dalam tanah, mereka masih harum namanya di dada-dada manusia. Ya tidak Pak? Iya. Para ulama Pak, yang mereka habiskan waktunya untuk ilmu, sampai detik ini mereka tetap harum namanya. Siapa yang tidak kenal di antara bapak yang namanya Imam Syafi'i? Kenal tidak? Pernah dengar? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka terkenal dengan apa Pak? Dengan apa? Dengan ilmu. Allah angkat derajat mereka, Allah harumkan nama mereka, karena mereka telah mengabdikan diri mereka untuk ilmu Islam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat sejarah orang-orang kaya yang Allah abadikan, si Qarun yang terkenal dengan kalau di Indonesia jadi harta karun. Si Qarun ini kata Allah sampai kunci-kunci kekayaannya saja digotong oleh orang-orang yang besar. Baru kuncinya itu, belum kekayaannya. Ya. Tapi apa yang terjadi, si Qarun Allah tenggelamkan ke dalam bumi karena kesombongan dia. Fir'aun dengan kedudukannya terkenal sih Pak, tapi terkenal dengan apa? Kesombongan dia. Haman sebagai seorang arsitektur yang luar biasa, terkenal dengan apa? Kesombongannya. Maka dari itulah Bapak sekalian, orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu Allah, mulia Pak, mulia, dan pasti Allah muliakan dia. Maka dari itulah Bapak sekalian, jangan sekali-kali kita merasa lelah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama terdahulu Pak. Ada namanya seorang Muhammad bin Al-Awqas, seorang ulama faqih Hambali, sangat faqih. Waktu kecilnya Pak, kebetulan memang Muhammad bin Al-Awqas ini Pak, badannya itu kurang, udah pendek, bongkok, jelek lagi. Sehingga kata ibunya kepada anaknya Muhammad bin Al-Awqas, hai anakku, kalau kamu bermain dengan anak-anak pasti kamu jadi bahan cibiran. Kamu kalau mau mulia ya anakku, menuntut ilmu sana. Akhirnya Muhammad bin Al-Awqas pun menuntut ilmu. Setelah 20 tahun lamanya, Muhammad bin Al-Awqas menjadi seorang qadhi yang sangat berwibawa sekali. Karena ilmu. Di zaman tabi'in ada seorang bekas hamba sahaya, hitam legam, hidungnya pesek, tapi dia sangat alim sekali, namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini sangat alim dan sangat dikenal di zamannya dengan keilmuannya. Suatu ketika presiden namanya, khalifah di zaman itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik
mau haji dan dia mau bertanya tentang haji. Dan kebetulan orang yang paling berilmu tentang haji di zaman itu adalah Atha bin Abi Rabah. Maka kemudian Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah pun membawa 2 anak laki-lakinya. Ya. Sesampainya di masjid Atha bin Abi Rabah, Atha sedang sholat. Ditunggunya Atha. Setelah selesai sholat, baru Sulaiman bin Abdul Malik meminta izin mau bertanya. Kata Atha, silahkan. Setelah bertanya selesai, Atha pun berdiri sholat lagi. Sulaiman pun pergi dengan anaknya. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, ya bunai, la taniya fi talabil ilm. Hai anakku, kamu berdua jangan lelah menuntut ilmu ya. Karena aku masih ingat bagaimana hinanya kita di depan bekas budak gitu. Padahal Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah, Pak, presiden. Tapi di hadapan Atha bin Abi Rabah menjadi rendah karena keilmuan Atha yang luar biasa. Sangat berwibawa dia, sangat dimuliakan ia. Padahal dia bekas budak yang diperjualbelikan. Tapi karena keilmuannya dia mulia. Oleh karena itulah Bapak sekalian, ini janji Allah. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Kata para ulama, Allah mengangkat derajat bukan hanya sebatas derajat dari sisi apa? Di surga, tapi Allah harumkan nama mereka. Sehingga tidak ada seorang pun manusia kecuali akan mencintainya. Iya. Makanya Pak, orang-orang yang selalu berilmu dan mengamalkan ilmu itu selalu harum di dada-dada manusia. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, iya tidak? Kalau Bapak mendengar Imam Syafi'i, Masya Allah harum. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berilmu dan taat kepada Allah. Kalau Bapak mendengar malaikat, mulia nggak Pak? Mulia tidak? Kalau saya katakan kepada Bapak, Bapak kok bagaikan malaikat ya, senang apa? Masya Allah, Bapak bagaikan malaikat. Senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Senang. Kenapa? Tapi kalau saya katakan kepada Bapak atau Ibu, Bapak bagaikan iblis, marah nggak Pak? Hah? Marah. Kenapa Bapak marah? Karena iblis memaksiati Allah, sedangkan malaikat itu menaati. Berarti subhanallah, malaikat begitu harum, malaikat begitu mulia di telinga-telinga kita karena ketaatan mereka dan ilmu mereka tentang Allah. Iblis begitu sangat buruk di mata kita, sampai-sampai kita saja tidak mau diserupakan dengan iblis. Kenapa? Karena iblis bermaksiat kepada Allah. Maka itu sudah janji Allah bahwa orang yang senantiasa memaksiati Allah pasti Allah akan hinakan dia. Sedangkan maksiat itu hasil dari kebodohan. Dan orang yang senantiasa menaati Allah, Allah akan muliakan dia. Sedangkan ketaatan itu hasil daripada ilmu. Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, maka dari itulah jangan kita ini lepas dari menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Terutama Pak, ilmu agama. Saya ingin menekankan ilmu agama. Kenapa? Karena kalau Bapak di kuburan tidak akan ditanya tentang ilmu kimia. Malaikat mungkar dan nakir di kuburan tidak akan bertanya kepada Bapak, apa rumus kimia? Kira-kira nanya seperti itu Pak? Tidak. Malaikat mungkar dan nakir tidak akan bertanya kepada Bapak, bagaimana ilmu biologi? Siapa yang mencetuskan rumus nuklir? Gak bakalan bertanya seperti itu. Yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Itu yang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir.
Lalu jawaban kita di hadapan malaikat munkar dan nakir apa, Pak? Gampang Ustaz, ngapalin aja dari sekarang. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Ya, anak SD juga bisa kayak gituan, Pak. Anak TK juga bisa. Masalahnya yang akan menjawab di kuburan itu apa? Ilmu dan amal, Pak. Ilmu dan amal. Orang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah, yaitu orang yang mengenal Allah semasa hidupnya. Orang yang hanya beribadah kepada Allah dan takut kepada Allah, yang senantiasa menaati Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia akan mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah. Orang yang bisa menjawab nabiku Nabi Muhammad, siapa yang mempelajari tentang siapa Rasulullah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana perjuangan beliau. Orang yang bisa menjawab agamaku Islam, yaitu yang mempelajari apa itu Islam, apa rukunnya, kemudian bagaimana konsekuensinya, Pak. Betul. Kita tidak ingin, Pak, di alam kubur nanti ternyata ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa Rabbmu? Lalu kita berkata, saya tidak tahu. Saya dulu hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, saya ikut-ikutan. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, wa ammal fajir, adapun orang yang jahat, ketika ia hendak meninggal dunia, didatangi oleh malaikat yang wajahnya hitam legam, kata Rasulullah, yang membawa kain kapan dari api neraka. Lalu kemudian malaikat maut pun datang dengan wajah yang sangat buruk. Lalu dicabutnya nyawanya dan sangat menyakitkan sekali. Sampai kemudian nyawanya pun disimpan dalam kain kapan dari api neraka itu. Lalu malaikat-malaikat itu membawanya ke langit. Ternyata pintu-pintu langit telah ditutup. Lalu kemudian rohnya pun kemudian dikembalikan ke jasadnya. Lalu malaikat munkar dan nakir datang, kata Rasulullah, dan berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang ini berkata, la adri, innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku dahulu di dunia hanya pernah mendengar saja orang mengatakan begini, lalu aku pun ikut-ikutan mengucapkannya tanpa ilmu. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama. Ini menunjukkan kita dalam beragama itu harus dengan ilmu, Pak, dengan ilmu. Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya dalam kehidupan kita ilmu agama, Bapak sekalian. Kebahagiaan untuk hidup kita, Pak. Bapak berumah tangga tanpa agama, Bapak tidak akan bahagia. Bapak misalnya menikahi istri hanya karena kecantikan, tapi Bapak tidak melihat akhlak, tidak melihat agamanya, saya jamin Bapak tidak akan bahagia. Kalau ternyata istri Bapak tidak punya agama dan tidak punya akhlak. Kalau Bapak menikahi istri karena kekayaannya, saya yakin Bapak tidak akan bahagia. Kalau ternyata istri Bapak tidak punya akhlak dan tidak beriman kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, faghfar bidzatid din taribat yadak. Carilah istri yang punya agama dan akhlak, niscaya kamu akan bahagia. Rumah tangga yang tidak dihiasi dengan takwa kepada Allah, rumah tangga yang hancur, Pak. Makanya subhanallah, dengan ilmu agama kita tahu ini hak, ini batil. Bapak sekalian, setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat.
Coba perhatikan Pak. Ini saya yakin bapak-bapak setiap harinya mengulangi ini ayat sampai 17 kali lebih dalam sehari semalam. Iya nggak Pak? Iya Pak. Allah mengatakan, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang apa? Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dibenci, bukan jalan orang yang sesat. Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi ketika menafsirkan siapa yang dibenci, siapa yang sesat, kata Rasulullah apa? Al-maghdubu alaihim humul yahud wad-dalluna humun nasara. Orang-orang yang dibenci adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat itu Nasrani. Kata para ulama, kenapa Yahudi dibenci? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya mengada-ngada. Berarti Pak, jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Kita tidak ingin seperti orang Yahudi. Mereka punya ilmu tentang Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah itu hak, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu menjadi bumerang buat mereka. Itu gayanya orang Yahudi. Kita pun tidak ingin seperti orang Nasrani, rajin beramal tapi tanpa ilmu. Akibatnya apa? Membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kita harus tidak boleh Yahudi, tidak boleh Nasrani. Bagaimana caranya kalau begitu? Berilmu dan beramal. Kita menuntut ilmu, kita pun mengamalkan ilmu. Jangan kita ini rajin beramal tapi tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka ada padanya kunci-kuncinya? Artinya apa? Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran itu tanda hatinya sudah terkunci Pak. Maka ini menunjukkan setiap kita harus ada keinginan mempelajari apa? Al-Quran, mempelajari hadis. Coba, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Sudah berapa hadis yang kita pelajari Pak? Sudah berapa ilmu Al-Quran dan hadis yang sudah kita pelajari Pak? Jangan sampai Pak Ibu, pengetahuan kita tentang dunia lebih daripada pengetahuan kita tentang akhirat. Jangan sampai. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Allah berfirman, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Itu orang-orang yang lebih mencintai dunia di atas kehidupan akhirat. Allah juga berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara mereka lalai tentang akhirat. Jadi ilmunya hanya sebatas apa? Dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah apa? Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, berilmu tentang dunia tapi dia bodoh tentang akhirat. Itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Rasulullah, siapa yang Allah benci itu? Orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang apa? Tentang akhirat, Pak. Bapak kalau ditanya tentang ilmu matematika jago, Masya Allah.
Bapak kalau ditanya tentang ilmu fisika jago, Masya Allah. Tapi Bapak ditanya tentang rukun sholat berapa? Nggak tahu. Ditanya tentang rukun jual beli apa? Nggak tahu. Aduh Pak, ngeri Pak. Kalau begitu kita masih termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah tadi saya sudah menjelaskan tentang penting sekali menuntut ilmu agama. Namun ketahuilah Bapak sekalian, bahwa hukum menuntut ilmu Allah, ilmu agama itu berderajat-derajat. Ada yang sifatnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas setiap muslim mempelajarinya. Ilmu tentang apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, setiap ilmu yang tidak sempurna keimanan kecuali dengan ilmu tersebut, maka itu hukumnya fardu ain. Ilmu tentang apa? Yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini wajib, setiap kita wajib fardu ain untuk mempelajarinya Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang apabila dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, gugur yang lainnya. Seperti apa? Yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya pendalaman, ilmu alam, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih. Ini hukumnya fardu kifayah kata para ulama. Ada lagi ilmu yang sifatnya mubah. Seperti apa? Ilmu-ilmu dunia. Namun yang mubah ini bisa berubah menjadi fardu kifayah. Kapan? Apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Contoh, menutup aurat wajib. Dan kita tidak mungkin menutup aurat kecuali dengan membuat baju. Nanti ada orang yang harus belajar menjahit baju. Kenapa? Karena itu menyempurnakan kewajiban. Demikian pula menuntut ilmu wajib. Sementara kita tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan alat-alat menulis seperti pulpen, buku, maka itu bisa jadi wajib. Nah ini. Ada lagi ilmu yang sifatnya haram kata para ulama. Tidak boleh kita pelajari. Apa itu? Ilmu sihir, ilmu filsafat yang hanya sebatas mengandalkan akal semata, mengenal Allah tapi dengan akal. Ini haram kata para ulama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perkara-perkara yang setiap harinya kita tidak lepas itu hukumnya wajib dipelajari, Pak. Setiap hari Bapak sholat, berarti Bapak wajib menuntut ilmu tentang sholat. Setiap hari Bapak wudu, berarti Bapak dan Ibu wajib belajar tentang wudu. Setiap hari kita berjual beli, berarti kita harus menuntut ilmu tentang jual beli. Pokoknya sesuatu yang sifatnya setiap harinya kita tidak bisa lepas, maka wajib kita mempelajarinya. Nah sekarang setiap kita bertanya, sudah sedalam apa ilmu yang sudah kita pelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mari kita pelajari terus.
Ya, kita makmurkan masjid dengan majelis taklim. Kita ambil ilmu dari orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ingat Pak, tidak setiap orang yang pandai berbicara di podium bisa diambil ilmunya Pak. Kewajiban bapak dan ibu menuntut ilmu itu yang pertama dari ahlinya. Memang dia betul-betul ahli, menguasai ilmu. Yang kedua, lurus akidahnya dan pemikirannya Pak. Dan yang ketiga, kata para ulama, yang bagusnya lagi kita mengambil ilmu dari orang yang baik akhlaknya. Wallahu a'lam. Baik, di depan sudah banyak pertanyaan. Ustaz, bagaimana kedudukan hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina? Itu hadis tidak ada asalnya kata para ulama. Memang maknanya bagus Pak, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul, karena itu bukan hadis. Utlubul ilma walau kita cukupkan saja dengan hadis-hadis yang sahih lah, yang menganjurkan tentang menuntut ilmu. Buat apa kita membawakan hadis-hadis yang tidak ada asalnya? Ya. Apa hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram? Haram. Dalilnya mana? Riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, la an yu'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan apa? Jarum besi. Itu lebih baik daripada dia memegang wanita yang bukan mahram. Enggak boleh. Laki-laki wanita yang bukan mahram jabat tangan, salaman, haram. Ya. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya bersedekah dan berniat untuk orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira pahalanya sampai enggak? Pak, Ibu, semua perbuatan anak walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya sampai. Kenapa Pak? Karena Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abi. Anak itu hasil usaha orang tua. Maka anak walaupun tidak meniatkan buat orang tuanya sampai. Anak baca Quran sampai. Anak sedekah sampai. Kenapa? Karena itu hasil usaha orang tuanya. Salat malam itu yang lebih baik sendirian atau berjamaah? Saya bertanya kapan dulu? Kalau di bulan Ramadan tentu yang lebih utama berjamaah, karena Rasulullah memberikan keutamanya tersendiri. Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Tapi kalau di luar bulan Ramadan yang lebih utama sendirian, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah sholat tahajud berjamaah di lain bulan Ramadan. Pernah sekali-kali saja, itu pun nggak sengaja. Waktu itu Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas datang. Kemudian Ibnu Abbas itu pun juga ngeluh. Kenapa? Panjang banget. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah sholat tahajud bersama Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Baqarah. Aku mengira beliau akan ruku di penghujung Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah baca An-Nisa. Aku mengira Rasulullah akan ruku di penghujung An-Nisa. Ternyata Rasulullah baca Ali Imran. Hatta hamaltu bi amrin su, kata Ibnu Mas'ud, sampai-sampai aku berniat buruk. Apa itu Ibnu Mas'ud? Mau keluar aja, capek. Bayangkan Rasulullah satu rakaatnya baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa.
Saya yakin Bapak kalau di sini imamnya baca Al-Baqarah ditimpukin tuh, Pak. Woi, lama amat sih. Makanya Pak, sholat tahajud itu kalau di luar Ramadan yang lebih utama sendiri saja. Ketika seseorang beramal atau beribadah hanya bermodalkan ilmu dari mengikuti pengajian atau ceramah tanpa menuntut ilmu formal, apakah itu termasuk orang taklid? Nah, kita harus pahami dulu taklid itu apa. Taklid artinya mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasarnya. Sedangkan kalau kita tahu dasarnya, itu bukan taklid tapi ittiba. Tapi itu namanya apa? Ittiba. Jadi bedakan antara taklid dengan apa? Ittiba. Taklid artinya mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dasarnya apa. Sedangkan kalau kita tahu dasarnya, ini dalilnya, berarti kita ittiba namanya, Pak. Dan taklid itu bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu hakikatnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun pendapat saja bukan ilmu. Maka dari itu Pak, taklid kata para ulama ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah. Haram kapan? Kalau sudah sampai kepada kita dalil, tapi kita tinggalkan dalil karena lebih mengikuti pendapat kiai, ini haram. Dasarnya apa? Surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ketika sudah ada dalilnya, ditinggalin itu dalil karena ngikutin nenek moyang. Demikian pula kalau kita tahu dalilnya jelas, lalu kita tinggalkan dalil kalau ngikutin pendapat kiai, itu haram, namanya taklid yang haram. Kapan taklid yang wajib? Taklid yang wajib itu atas setiap orang awam yang tidak mungkin bisa mencari dalil dari Al-Quran dan hadis. Kewajiban dia taklid kepada ulama. Selama belum sampai kepada dalil, belum sampai kepada dia dalil yang menyelisihinya. Misal, kalau saya berkata kepada Bapak, Pak, coba periksa nih hadis saya apa enggak? Gimana periksanya Ustaz? Bingung saya. Saya kan belum belajar hadis. Udah cari aja perkataan ulama. Oh dapat nih kata Ibnu Hajar hadisnya sahih. Tapi apa enggak tahu kenapa sahihnya, kenapa lemahnya. Itu namanya taklid. Dan wajib buat Bapak taklid. Sebab kalau Bapak dibiarkan nyari sendiri, meriksa sendiri, nggak bisa. Makanya kata para ulama, taklid bagi orang awam itu wajib. Tapi kalau ternyata datang dalil yang bertabrakan dengan pendapat alim yang kita tanya, kita tetap harus ikut apa? Dalil. Nah, ini Pak, ya. Jadi kalau ada orang yang beribadah hanya bermodalkan ilmu di pengajian, tapi ustadz itu bawa dalil, nih hadisnya sahih, nih perkataan ulamanya, maka Bapak wajib mengamalkan. Itu cukup, nggak harus formal. Ya. Percuma kalau sekolahnya formal, gelarnya LC tapi lecek. Ya. Percuma sekolahnya formal, gelarnya doktor tapi taklid. Oh taklid Pak, ngikutin orang tapi tidak tahu dasarnya. Percuma formal tapi tidak bisa memahami dalil. Banyak tuh Pak. Yang dianggap itu bukan formal atau tidaknya Pak. Yang dianggap itu punya ilmu atau tidak, ada dalil atau tidak. Banyak orang yang lebih tertipu oleh gelar. Seakan-akan kalau gelarnya doktor nggak mungkin salah, sudah.
Kata siapa, Pak? Banyak kok dokter-dokter yang ternyata pemikirannya liberal. Ya, kayak tokoh liberal Indonesia siapa? Ulil Absor. Itu doktor, Pak. Doktor tapi pemikirannya liberal. Katanya semua agama sama. La ilaha illallah. Gak jamin yang namanya dokter itu. Yang penting siapa yang punya dalil, punya ilmu yang dalam, walaupun tidak punya gelar, ambil. Ya. Kitab apa saja yang bisa dipedomani di samping Al-Quran dan hadis? Kitab-kitab para ulama. Ingat Pak, jangan memahami Al-Quran hadis langsung dengan akal pikiran kita. Ambil Al-Quran dipahami sendiri. Oh, menurut saya. Kamu siapa? Kamu bukan ahli tafsir. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, kata para ulama, dia pertama harus menguasai bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, ilmu adab, ilmu syair Arab, berupa balaghahnya, ilmu ma'aninya. Karena Al-Quran ini balaghahnya sangat tinggi sekali. Yang kedua, Bapak harus mempelajari nasih mansukh. Bapak harus tahu juga apa takwil tanzil, muhkam mutasyabih. Bapak harus paham maki madani. Demikian pula ilmu usul fikih. Kalau Bapak belum menguasai ilmu alat itu, jangan berani-berani menafsirkan. Serahkan kepada ahlinya. Mendingan Bapak baca saja kitab tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana mereka menafsirkan, itu lebih selamat daripada kita nafsirin sendiri, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu, itu haram hukumnya. Enggak boleh. Bapak ambil hadis, pahami sendiri. Tar dulu. Bapak sudah belajar belum ilmu hadisnya? Sudah. Bagaimana Bapak mengetahui hadis ini sahih apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, Bapak tahu tidak hadis ini dipertentangan dengan hadis yang lain atau tidak? Hadis ini mansukh atau tidak? Dihapus tidak hukumnya? Dari mana Bapak tahu? Berarti Pak, kita belajar Al-Quran dan hadis itu harus punya guru yang betul-betul menguasai di bidangnya. Makanya Pak, ya, kalau kita mau mempelajari Al-Quran dan hadis harus melalui tangan-tangan para ulama. Walaupun kita tidak boleh fanatik pada seorang ulama, tidak boleh. Iya. Karena ulama banyak Pak. Madhab dalam Islam itu kan ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, terus madhab apa lagi? Maliki, terus apa? Hanafi. Bapak jangan hanya sebatas sama Syafi'i aja. Kita katakan Masya Allah. Kok bisa begitu? Ya pokoknya harus satu madhab. Siapa yang mewajibkan harus satu madhab? Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan harus satu madhab. Sekarang ketika Imam Syafi'i masih hidup ada berapa madhab? Ada dua, madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i nggak ikut Maliki atau Hanafi saja? Jangan banyak-banyak. Kenapa Imam Syafi'i bikin lagi madhab yang baru? Itu kan menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh apa? Fanatik, ya kan? Kewajiban kita melihat dalil dari Al-Quran dan hadis sambil melihat pendapat-pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil. Adapun mewajibkan manusia harus satu madhab, ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama madhab itu sendiri. Sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'a li qauli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat, siapa saja yang sudah sampai kepadanya hadis Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qaular rasul, fal qaulu ma qalahu ar-rasul, fala tuqallidun." Kalau kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil itu sabda Rasulullah, buang pendapat saya jauh-jauh. Jangan kalian membeu kepada saya. Itu perkataan Imam Syafi'i, Pak.
Makanya kita tetap mempelajari Al-Quran dan hadis melalui para ulama, tapi kita jangan kultus. Karena yang namanya ulama manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Yang tidak pernah salah itu siapa? Rasulullah. Al-Quran dan hadis, wahyu yang kita dahulukan. Ya. Apa hukumnya bakar kemenyan di masjid? Ini kemenyan apa kayu gaharu? Ya. Tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya cuma buat ngusir nyamuk, Ustaz, ya silakan. Cuma apa? Kalau bisa yang dibakar itu jangan yang bau. Karena masjid itu yang sunnah diberikan wewangian. Kalau bisa yang dibakar kayu gaharu, biar wangi itu masjid. Ya. Ini kalau yang dibakar kemenyan nih kayak dukun jadinya. Ya, jadi bau itu masjid. Orang mau masuk masjid juga bau banget sih. Jadi nggak khusyuk, sholat nggak bagus. Ya. Apa hukumnya membayar atau menebus dosa orang yang sudah meninggal dengan menyerahkan uang atau emas kepada orang yang kepada orang yang melakukan tebus dosa tersebut? Pak, agama ini milik siapa? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah. Berarti kalau kita berbicara masalah agama, wajib ada keterangan dari Allah tidak? Wajib. Karena ini agama milik Allah, bukan menurut pendapat kiai. Siapapun kiai yang berpendapat wajib ditanyai dalilnya mana dari Al-Quran dan hadis. Mana ada dalam Al-Quran dan hadis kalau ada orang yang meninggal dunia wajib bayar tebusan sholat sekian rupiah, sekian gram emas. Mana dalilnya? Masalahnya ini agama bukan milik kiai. Tanya dong, jangan malu-malu Bapak kepada Pak Kiai. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Tolong sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sebutkan perkataan ulama di kitab mana, di halaman berapa, supaya kita beragama dengan yakin, bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Nah sekarang ini kita beragama hanya sebatas apa? Ikut-ikutan, Pak. Ya. Kita sekarang ini merasa puas dengan apa yang kita dapatkan tanpa melihat dan merujuk dalil. Padahal agama ini milik Allah. Siapapun dia, baik tengku, kiai, ulama, kita tidak boleh terima pendapatnya kalau tidak berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kita tidak menghormati ulama, tapi masalahnya ulama pun memerintahkan begitu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Thawri wa la Al-Auza'i. Kalian jangan membeliau kepada saya, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Thawri, kepada Al-Auza'i. Walakin khudh min haitsu akhadhu. Tapi ambil dari mana mereka mengambil. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Maka kalau ada ulama yang mengajarkan muridnya, buat kamu ikut saya aja, hati-hati Pak. Ya. Karena ulama bukan nabi. Yang pasti benar adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak. Ya. Saya ingin belajar ilmu agama, tapi saya pulang sekolah sore. Bagaimana dengan niat saya belajar ilmu agama? Nah, dibagi waktunya.
Ya, pulang sore berarti cari pengajian yang sore habis maghrib tuh. Ya, majlis taklim, undang ke ustadz yang masya Allah ilmunya bagus. Ustadz bikin taklim sini, kita belajar tentang apa kitab Sahih Bukhari misalnya atau tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sehingga ada waktu kita untuk apa? Belajar. Dan tolong ustadz kalau bisa bawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama. Supaya apa? Supaya hati kami tenang dalam beragama. Jangan hanya sebatas pendapat. Ya. Apabila kita berpuasa di tanggal 10 Syawal sampai 16 Syawal, apakah sudah terkumpul 3 sunnah yaitu Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid dan Syawalan? Nah, terjadi perselisihan para ulama. Apakah puasa Syawal itu boleh digabungkan dengan puasa yang lainnya atau tidak? Pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh selama sesama-sama sunnah. Tapi kalau digabungkan dengan yang wajib seperti qadha maka tidak boleh. Dalil mereka apa? Dalilnya yang pertama, hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Dan di sini Rasulullah tidak menyebutkan niatnya harus berapa, 1, 2 atau 3. Yang kedua, Rasulullah hanya mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Kata-kata 6 hari Syawal ini mutlak, berarti bisa digabungkan dengan puasa Senin, Kemis ataupun Ayyamul Bid. Yang penting 6 hari Syawal. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan keutamaannya apa? Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Kenapa disebut setahun penuh, Pak? Karena kalau kita katakan Ramadan 36 itu jadi 36. Satu harinya dihitung 10 jadi 360, sama dengan hari-hari tahun Hijriyah. Berarti seharinya sama dengan 10. Sementara kalau kita puasa hari Kamis pun nilainya sama 10. Sehingga pada waktu itu tidak apa-apa kata jumhur ulama kita gabungkan antara puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa digabungkan. Dalilnya apa? Hadis innamal a'malu bin niat. Hadisnya sama, pemahamannya beda. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal itu dengan niat, artinya dengan niat masing-masing, tidak boleh digabungkan. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Pendapat saya lebih condong kepada jumhur. Kenapa? Karena pertama hadisnya memang mutlak, sama dengan hadis sholat tahiyat masjid. Karena Rasulullah mengatakan man dakhalal masjid, siapa yang masuk masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Rasulullah hanya mengatakan 2 rakaat. Nah, kalau Bapak gabungkan dengan tahiyat dengan rawatib sudah mencukupi. Sama dengan ini, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, pokoknya 6 hari Syawal. Berarti kalau Bapak gabungkan dengan apa? Senin Kamis dan Ayyamul Bid itu sudah mencukupi. Wallah. Ini pendapat jumhur ulama. Banyak pertanyaan yang susah-susah. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang disebutkan namaku di depannya namun ia tidak bersalawat kepadaku. Maksud hadis ini apa ya? Maksudnya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad tapi kita tidak mengucapkan salawat,
berarti ini orang celaka. Dalam riwayat Tirmidzi Rasul bersabda, al-bakhil, orang bakhil yaitu orang yang koret bin medit, ya. Itu adalah man dzukirtu indahu, orang yang disebutkan aku di sisinya, falam yusalli alai, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Dan ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama wajibnya bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah SAW. Wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bakhil itu orang koret, sedangkan bakhil itu hukumnya haram. Ya. Betulkah foto itu tidak boleh dipajang di rumah? Ada sebuah hadis, Pak. Dengarkan hadis ini. Kata Rasulullah apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Kita ini lebih suka mengusir malaikat dan mengundang setan. Itu digantung foto keluarga, foto kita waktu nikah, biar orang tahu nih saya pernah nikah. Itu Pak, foto-foto itu akan mengusir malaikat rahmat, Pak. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah Bapak. Bayangkan kalau kita mengusir malaikat, rumah kita kosong dari rahmat, Pak. Mendingan kita turunin itu foto biar malaikat apa? Masuk ke rumah kita. Insya Allah Pak, kalau nggak ada foto pun juga rumah Bapak tetap Masya Allah kok. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita berusaha Pak, yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Pernah suatu malam malaikat Jibril berjanji mau bertemu dengan Rasulullah. Di malam itu Rasulullah menunggu, nggak datang malaikat Jibril. Di subuh hari Rasulullah keluar ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, inni kuntu ataitul bariha, tadi malam aku datang, tapi aku tidak bisa masuk rumah kamu karena di dalam rumah kamu ada anjing dan di depan pintu rumahmu ada patung. Itu tolong patungnya kepalanya dicopot, kata malaikat Jibril. Dan hendaknya anjing itu dikeluarkan dari rumah. Gara-gara itu malaikat Jibril tidak bisa masuk, Bapak sekalian. Iya. Apa nasihat Ustadz kepada kami para penuntut ilmu agar tidak terjerumus pada pemahaman liberal? Nasihat saya pertama, selektif dalam mencari guru. Ini guru pemahamannya liberal apa tidak? Kalau ternyata liberal jangan diambil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengingatkan. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang asogir. Siapa itu asogir? Kata Abdullah bin Mubarak, yaitu orang yang mempunyai pemikiran sesat. Ya. Dari situlah para ulama memberikan kaidah, kalau kita menuntut ilmu harus dipilah dan dipilih. Jangan punya kaidah menuntut ilmu dari siapa saja, nggak bisa Pak. Menerima kebenaran dari siapa saja betul. Kalau ada setan ngomong kepada Bapak, jangan kamu mencuri, terima itu perkataan setan. Tapi Bapak tidak boleh belajar ke setan. Makanya kan di zaman Rasulullah, Abu Hurairah diperintahkan oleh Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat. Ketika malam itu Abu Hurairah berjaga, tiba-tiba datang pencuri Pak, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu pencuri ini minta dikasihani, kasihani saya miskin ya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah merasa kasihan, kemudian dilepaskan. Pagi harinya Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal bariha? Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, aku lepaskan ya Rasulullah karena aku merasa kasihan pada dia. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi.
Abu Hurairah tuh menunggu lagi. Datang lagi itu pencuri. Dipegang lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya diminta dikasihani lagi. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Aku lepaskan ya Rasulullah. Kasihan, dia katanya miskin, banyak anaknya. Kata Rasulullah, nanti malam akan datang lagi. Malam itu kembali Abu Hurairah berjaga. Datang ternyata Pak, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kali ini Abu Hurairah tidak akan mau melepaskan. Akhirnya orang ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan suatu kalimat yang kalau kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa itu kata Abu Hurairah? Bacalah ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, kata Abu Hurairah, hai Rasulullah, dia mengatakan begini, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca kamu akan terlindung dari setan. Apa itu? Dia mengatakan baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Rasulullah apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Itu setan berbentuk manusia datang. Tapi apakah? Lihat, ketika setan ini mengucapkan kalimat kebenaran, Rasulullah mengatakan benar kali ini walaupun tukang dusta. Tapi Rasulullah tidak berkata kan kepada Abu Hurairah, silakan nuntut ilmu ke setan. Berarti beda tidak antara menerima kebenaran dengan bersimpuh menuntut ilmu? Bersimpuh kita menuntut ilmu hanya kepada orang-orang yang dalam ilmunya lurus pemikirannya. Makanya kata Abdullah bin Umar apa? Dinaka innama wadamuka walahmuka. Agamamu jaga karena ia darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus pemikirannya, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Makanya kalau bapak antum tahu ini gurunya ternyata pemikirnya liberal, tinggalkan Pak. Memilah dan memilih guru itu penting sekali untuk kelurusan agama kita. Ya. Baik Pak, saya kira cukup karena sudah malam dan perut sudah bunyi terus dari tadi. Ini saja yang disampaikan. Oh iya, ini katanya ada kuis ini. Yang bisa jawab silakan mengambil. Pertanyaan pertama, sebutkan satu saja keutamaan menuntut ilmu, nggak apa-apa. Silakan. Masya Allah. Disebutin hadisnya. Masalah katorikon yaltamisu fi ya fi ilman yasahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Yang kedua, sebutkan saja satu keutamaan ilmu di atas harta. Ahsan, enggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang terakhir, ibu-ibu, sebutkan ulama 4 mazhab itu siapa saja. Siapa? Syafi'i, terus Maliki, apa? Pakai HP. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Sekarang Syafi'i itu namanya siapa? Imam Syafi'i namanya siapa? Apa? Imam Syafi'i namanya siapa? Ahmad bin Hambal. Itu mah Hambali atau ibu? Enggak tahu nih Imam Syafi'i namanya siapa?
Muhammad bin Idris. Kita taunya cuma Syafi'i doang, namanya nggak tahu. Tapi kalau saya tanya, kenal nggak Ruud Gullit? Kenal, pemain sepak bola Belanda tuh. Kita terkadang lebih kenal pemain sepak bola daripada ulama. Miris, nggak apa-apa deh, kasih aja deh. Baik, ini saja. Silakan Bu, diambil Bu hadiahnya Bu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.